Baik Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semua. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu yang hebat. Sebelum kita masuk pada rangkaian acara kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyapa kita semua dalam bahasa Nias. Yahoo! Yahoo. Yang pertama, terima kasih Pak, Ibu. Yang pertama yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tugala Oyo. Yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tugala Oyo. Yang saya hormati, Bapak calon guru penggerak Angkatan 11 yang pada malam hari ini menjadi narasumber kita bersama. Dan terlebih-lebih Bapak Ibu yang telah merelakan waktunya untuk mengikuti sosialisasi budaya positif pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam suatu acara walaupun secara daring. Baik Bapak Ibu yang hebat, untuk mempersingkat waktu, kita langsung pada rangkaian acara kita pada malam hari ini. Acara sosialisasi budaya di lingkungan SMP Negeri 1 Tugala Oyo oleh calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Adapun beberapa acara kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan. Dalam hal ini yang disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tugala Oyo. Yang keempat adalah pelaksanaan webinar. Yang kelima, ruang diskusi. Dan keenam adalah penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara kita pada malam hari ini. Sekarang kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Baik Bapak Ibu, dalam acara pembukaan ini kita menyerahkan diri ke dalam naungan kasih Tuhan supaya acara kita pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, masuk kita pada acara nomor 2, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sekarang kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu sambutan. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tugala Oyo, disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yahoo! Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Tugala Oyo.
Yang saya banggakan, Bapak calon guru penggerak sebagai narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Herman Zibua. Yang saya hormati, Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Tegal Oyo, terlebih Bapak Ibu guru dari sekolah lain. Ada Bapak Hia, ada Pak Profi dari SMP 2, Ibu Lumban Gaul juga yang telah meluangkan waktu pada kegiatan kita pada malam hari ini. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya kita bisa bertatap muka lewat dunia maya, bertatap maya ya, dalam rangka diseminasi guru penggerak pada kegiatan guru penggerak angkatan 11. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu mengenai diseminasi. Jadi diseminasi ini mungkin akan lebih lanjut akan dipaparkan oleh Bapak narasumber. Ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu gagasan atau temuan sehingga inovasi terkait kegiatan belajar mengajar melalui presentasi ini. Jadi dalam hal ini Bapak narasumber mengangkat sebuah kegiatan yaitu mengenai budaya positif, di mana dalam penerapan disiplin positif ini diharapkan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, memiliki disiplin yang baik, santun, jujur, peduli, dan juga bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, sebagai pimpinan sekolah, saya sangat menyambut baik kegiatan ini, karena ini akan memberikan dampak positif kepada baik kepada Bapak Ibu guru, terlebih kepada siswa di sekolah. Dan saya mengajak kita semua, mari kita mengikuti kegiatan ini, mari kita belajar bersama. Ini merupakan kegiatan positif, dan saya harapkan Bapak Ibu guru bisa belajar. Saya juga belajar tentang budaya positif ini, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ajak kita semua untuk mengikutinya mulai dari awal sehingga kegiatan ini bisa berakhir. Dan kepada Bapak narasumber, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang dibagikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Yahoo. Baik Bu, terima kasih sambutan yang disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tugala Oyo. Sangat luar biasa sambutannya. Terima kasih Bu. Istilahnya dukungannya sangat luar biasa, khususnya untuk CGP. Baik, masuk kita pada acara keempat, yaitu pelaksanaan diseminasi. Dalam hal ini, kami serahkan kepada Bapak narasumber. Kepada Bapak narasumber, disilahkan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tegal Oyo. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya malam ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif melalui virtual Google Meet pada malam hari ini. Lebih-lebih Ibu moderator juga yang sungguh luar biasa memberikan support yang luar biasa untuk pelaksanaan kegiatan pada malam ini. Pertama-tama sebagai umat yang
beragama, kita patut mengucap syukur pada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Nya kepada kita. Hingga pada malam hari ini kita sudah diberikan kekuatan untuk bisa bersama-sama di ruang virtual pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh moderator dan juga disampaikan pada kata sambutan oleh kepala sekolah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan diskriminasi budaya positif, yaitu salah satu berbagi praktik baik tentang kegiatan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk melakukan presentasi. Izin share. Mohon maaf sedikit ada gangguan tadi. Izinkan saya melanjutkannya. Baik, perkenalkan, nama saya Herman Berkat Ribuan SPD, Daun Kurang Penggerak Angkatan 11 dari Nia Utara, yang mengajar di SMP Negeri 1 Tegalaulang. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif, Bapak Ibu, ada beberapa kalimat pemantik atau pertanyaan pemantik untuk kita, untuk saya ajak kita bersama-sama untuk menjawab. Ada 3 pertanyaan yang sudah saya sediakan di sini, dan pada kesempatan ini nanti saya meminta partisipasi dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini untuk memberikan tanggapannya. Langsung saja Bapak Ibu, kita masuk pada pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, ini pertanyaan pemantik yang pertama adalah apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu, siapa dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan pada saat ini yang bisa memberikan pemahaman yang mengenai pertanyaan ini? Bisa langsung di raise hand Bapak Ibu kalau seandainya ingin memberikan tanggapan ataupun jawabannya. Bisa di raise hand. Izin Pak narasumber, Iya. kayaknya ada yang sedang angkat tangan itu. Ya. Ada Ibu Fatilia Hulu ya? Iya. Ya. Oke, baik Bu, kepada Ibu Fatilia kami persilakan. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Ibu Hulu, itu benar atau setuju atau tidak? Kalau setuju, mengapa? Dan kalau tidak setuju, mengapa juga? Dipersilakan. Izin Pak narasumber, kayaknya Ibu Fatilia jaringannya terganggu Pak, sudah keluar. Gimana, jelas? Ya jelas, ya sudah jelas. Sudah Pak, di Oke. tempat saya jelas Pak, di tempat saya jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita Lanjut, ulang. jelas. Tadi ada pertanyaan pemantik yang pertama Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira dari Bapak Ibu yang sudah ada di dalam ruang virtual meeting pada malam hari ini, ada nggak kira-kira yang bisa memberikan tanggapan tentang pertanyaan pemantik ini? Setuju kah atau langsung Bapak Hia, pada Bapak silakan. Ya, kalau hukuman itu tanggapan saya untuk narasumber ya mengenai hukuman pada siswa memang ada juga positifnya. Soalnya kalau siswa diberatkan pada suatu pelanggaran, kalau tidak dihukum maka merajalela kegiatan-kegiatan negatifnya. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih Pak. Betul, kata dari Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau tidak dikasih hukuman, maka anak semakin menjadi-jadi ya Pak ya. Iya, semakin jadi-jadi kalau nggak dihukum. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya.
Jadi apa yang sudah disampaikan Pak dia mengatakan bahwa kalau dihukum itu ada baik dan ada tidak baiknya. Oke Bapak Ibu. Baik, bisa kita lanjut untuk kalimat pemantik yang kedua. Apakah memaafkan murid ketika melakukan kesalahan adalah benar? Apakah memaafkan murid ketika melakukan kesalahan adalah benar? Izin narasumber. Silakan Pak. Ya, kalau guru itu selalu memaafkan siswanya, tidak mungkin guru itu dendam kepada siswanya. Wajib itu seorang guru, seorang pendidik, wajar tetap memaafkan kesalahan siswanya. Terima kasih. Lanjut. Betul Pak, kata Pak Iya lagi cukup aktif Pak Iya malam ini ya, luar biasa Pak. Jadi kata Pak Iya, memaafkan murid juga perlu ya, karena tidak perlu ada yang namanya dendam ya Pak ya kepada murid setelah melakukan kesalahan. Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk kalimat yang ketiga adalah apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Siapa kira-kira yang bisa memberikan tanggapan? Bisa juga Ibu moderator, tidak tertutup kemungkinan Ibu ya. Baik, Pak. Ya, silakan Bu. Menurut saya, Pak, yang pada pertanyaan yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut saya, Pak, tidak. Tidak ya Bu. Ya, kenapa Bu? Alasannya kenapa? Karena bisa nanti peserta didiknya ketergantungan. Iya, benar. Karena berefek dengan teman yang lain, Pak. Iya, betul tuh Bu. Berarti kata Ibu moderator, ini juga Ibu CDP nih, luar biasa ini. Katanya dengan memberikan penghargaan itu tidak tepat, katanya tidak setuju. Ya, karena bisa jadi motivasi anak itu dalam motivasi belajar itu hanya karena didasarkan pada hadiah atau penghargaan yang diberikan padanya. Sedangkan ketika penghargaan tidak didapat, maka bisa jadi anak itu tidak semangat lagi untuk belajar. Jadi mungkin itu kira-kira yang bisa saya tangkap dari penjelasan dari Ibu Daily. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas Izin, ya, sepertinya Bapak Iya memberikan tanggapan dia ya. izin, izin Pak narasumber. Iya, silakan Pak. Memang yang disampaikan Ibu yang apa tadi daily karena membawa juga negatif bagi siswa yang diberi penghargaan, tapi beda dengan saya. Tapi kalau menurut pribadi saya, sejak lama sedikit bergaul di dunia pendidikan, Iya Pak. artinya dengan kita memberi motivasi berbagai jenis kepada siswa, termasuk tadi penghargaan itu, termasuk itu merupakan pendorong bagi siswa sebagai motivasi. Kalau memang kita beri penghargaan kepada siswa yang berprestasi, baik secara kehadiran, apalagi yang menampakkan perilaku yang baik dan lain-lain, maka pantas seorang siswa itu mendapat penghargaan kepada sekolah atau melalui wali kelas. Kira-kira begitu Pak narasumber. Baik Pak, berarti yang disampaikan Pak Iya selaku senior lah ya, katanya ini juga hal positif memberikan penghargaan kepada anak dan bisa menambah motivasi anak dalam belajar. Baik Bapak Ibu, dari jawaban yang sudah Bapak Ibu sampaikan, saya dalam hal ini tidak mengatakan itu benar ataupun salah, karena kita setiap dari kita di sini. Izin Pak narasumber, Iya Bu.
Izin Pak narasumber, suaranya berdengung Pak. Apa Bu? Doubling suaranya. Suaranya, suara Bapak. Mm-mm. Suara saya yang double ya? Iya. Minum kopi dulu, serviskan dulu minum kopi atau minum kopi. Ini Pak, karena Bapak Ibu yang lain sudah belum unmute itu. Pasti sama atau Dimatikan mikrofon untuk Bapak Ibu yang lain biar tidak terdapat musuh yang masuk suara yang biar tidak ada double suaranya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih atas tanggapan yang sudah Bapak Ibu sampaikan, mulai dari Bapak Guru Senior, Bapak Hia, dan Ibu Daeli. Sungguh luar biasa apa yang sudah disampaikan. Dan saja pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar seputar yang sudah pertanyaan pemantik pada malam ini. Jadi, mari kita bersama-sama belajar, ya, bagaimana seharusnya pembelajaran yang diinginkan pada paradigma atau perubahan paradigma pembelajaran baru sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa saya bukan menggurui kita semua Bapak Ibu, apalagi saya lihat banyak guru Bapak Ibu guru senior di sini yang memang sudah banyak pengalaman. Hanya saja di sini saya hanya mau berbagi praktik baik berdasarkan apa yang sudah dipelajari selama ini di pembelajaran atau di pendidikan guru penggerak. Jadi mari kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya sudah apa di sini, sama-sama belajar kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai diseminasi budaya positif. Dan di mana sebelumnya dulu kita harus mengetahui perubahan paradigma pendidikan yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di negara kita Republik Indonesia pada saat ini. Yang dimana paradigma pendidikan itu adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan. Sedangkan perubahan paradigma pendidikan adalah perubahan penting yang terjadi tentang cara memahami pendidikan dengan cara yang baru dan berbeda. Jadi artinya dalam hari ini Bapak Ibu, tentunya kita di sini sudah paham betul bahwa saat ini kita sudah masuk di era baru dengan metode ataupun kurikulum yang baru yang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Jadi dibilang baru berarti sesuatu cara atau metodenya juga banyak yang berubah. Tentunya apa yang berubah itu Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma pendidikan saat ini atau di kurikulum merdeka ini didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana pendidikan merupakan upaya untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodratnya. Saya tidak mau menjelaskan lebih banyak di sini Bapak Ibu. Intinya pada pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah mengharuskan pendidikan yang berpihak pada murid, ya, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid. Tentunya dalam hal ini, bagaimana cara mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid itu salah satunya adalah atau penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, langsung saja kita masuk di budaya positif. Budaya positif itu Bapak Ibu adalah suatu nilai ataupun keyakinan atau kebiasaan baik yang sudah dan susah untuk dirubah. Ya, dimana kita tahu bahwa budaya itu adalah sebuah kebiasaan, dan budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik atau keyakinan atau yang diyakini baik di dalam suatu organisasi, misalnya di dalam suatu sekolah atau di dalam suatu pembelajaran di dalam kelas. Dan kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru memiliki peran untuk menciptakan budaya positif ini di lingkungan sekolah, karena kita adalah tokoh-tokoh penggagas atau pendorong terbentuknya nilai-nilai budaya positif
yang dimana nilai positif ini didasari oleh kesepakatan bersama dengan seluruh warga sekolah atau kelas. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita memiliki peran untuk menciptakan budaya positif ini, karena budaya positif ini sangat mempengaruhi bagaimana terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid yang diinginkan oleh kurikulum mereka saat ini. Baik Bapak Ibu, tentunya bagaimana cara mewujudkan budaya positif di dalam suatu sekolah, maka kita harus mengenal apa materi-materi inti dalam mewujudkan budaya positif. Nanti di dalam webinar ini kita akan belajar bagaimana itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk yang pertama, disiplin. Ya, kita tahu disiplin bukan hal yang baru untuk kita, khususnya kita Bapak Ibu guru. Hal disiplin kalau untuk di lingkungan sekolah sudah sering kita dengar dan sering kita gaungkan untuk peserta didik kita. Yang dimana disiplin adalah suatu cara yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita memberikan disiplin ini agar orang lain dapat patuh atas aturan-aturan yang sudah kita buat. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, kalau kita merefleksikan kembali ke belakang mengenai disiplin ini, ya, di mana ada beberapa Bapak Ibu guru mungkin di dalam virtual Zoom ini yang sudah tergabung di sini mungkin tidak berpikiran seperti begitu, mungkin ada di luar sana Bapak Ibu. Ada yang menganggap disiplin itu adalah kepatuhan pada aturan. Ya, disiplin adalah kepatuhan pada aturan. Kemudian disiplin sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Ya. Ketika seseorang atau siswa kita tidak mengikuti yang namanya disiplin, maka dia sebagai seorang guru memilih langkah yang pasti bahwa untuk mendisiplinkan anak itu maka harus dengan hukuman. Dan mereka berikan mereka konsekuensi hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Ketiga, anak itu harus didisiplinkan agar bisa sukses. Terkadang babnya guru-guru di luar sana berpikir bahwa mendisiplinkan anak itu biar bisa sukses. Ya, pertanyaan sekarang, apakah itu sudah benar? Ya, bisa kita bilang ini benar dan bisa kita bilang juga ini salah. Kenapa kita bilang benar? Kalau seandainya disiplin yang disampaikan adalah disiplin yang baik, dalam disiplin positif. Tapi kalau seandainya disiplin yang dalam ini bentuk hukuman, ya, mari kita merefleksikan diri lagi, apakah itu sudah baik dan benar. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas seputar disiplin ini Bapak Ibu. Langsung saja kita masuk pada disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan suatu sikap taat ataupun patuh terhadap nilai-nilai yang diyakini bersama dengan penuh tanggung jawab. Ya, di sini sudah jelas Bapak Ibu, sebenarnya disiplin itu adalah karena selama ini kita tahu disiplin itu adalah berasal dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Ya, ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat dan dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik apakah terlepas mereka setuju dan yakin akan dengan aturan-aturan tersebut atau tidak. Tapi pada saat ini kita diminta untuk melakukan atau menerapkan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Kita akan lebih membahas nanti ke depan untuk materi selanjutnya, yang dimana tujuan budaya disiplin positif ini adalah mendisiplinkan diri agar bisa mengontrol sikap atau perilaku dengan kesadaran diri yang penuh tanggung jawab. Jadi penekanannya dalam hal ini Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah harus didasarkan oleh kesadaran diri. Ya. Jadi aturan atau keyakinan yang dibuat itu harus berdasarkan kesadaran diri. Kesadaran siapa? Adalah seluruh warga sekolah. Baik dari
Bapak Ibu guru maupun terlebih-lebih anak-anak sekolah kita. Jadi makanya disiplin positif ini berasal dari keputusan atau keyakinan bersama. Oke, untuk lebih lanjut ini nanti Bapak Ibu kita akan maju ke depan, nanti kita akan membahas apa itu nanti berhubungan dengan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, berhubungan dengan kesadaran diri ini, tentunya ini didasari oleh motivasi dari manusia. Tentunya ketika seseorang melakukan sesuatu atau mengikuti aturan atau nilai yang sudah yakin bersama, itu didasari oleh motivasi yang berbeda. Ya. Nanti kita akan belajar apa itu motivasi perilaku manusia. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan belajar apa itu motivasi perilaku manusia. Tapi sebelum kita masuk kita membahas mengenai motivasi perilaku manusia ini dulu Bapak Ibu, terlebih dahulu saya ingin meminta pendapat dari seluruh Bapak Ibu yang ada di dalam visual Zoom pada saat ini. Ada sedikit kalimat atau pertanyaan pemantik untuk kita Bapak Ibu, yaitu apa motivasi kita mengikuti webinar diseminasi budaya positif malam ini? Apa motivasi kita mengikuti webinar diseminasi budaya positif malam ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapannya. Ya, ayah, ini Pak Profidentia ini memberikan tanggapan. Oke, ada yang mengangkat tangan Pak. Ya, Pak Profi Dentia, dipersilakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak narasumber ya. Jadi dari pertanyaannya yaitu apa motivasi kita mengikuti webinar diseminasi budaya positif pada malam hari ini. Nah, jadi kalau saya secara pribadi dulu, motivasi saya untuk mengikuti webinar malam ini yaitu supaya kami semakin paham bagaimana sebenarnya budaya positif itu yang perlu kita terapkan di sekolah kita dan terlebih kepada seluruh peserta didik di sekolah. Nah, jadi demikian saja Pak narasumber, kami kembalikan. Luar biasa Pak. Ternyata motivasi Pak Hulu pada malam ini untuk mengikuti diseminasi pada malam ini adalah untuk menambah pemahaman lagi mengenai budaya positif, dan di mana ini ada imbasnya pada perilaku atau apa yang kita lakukan pada murid kita di dalam sekolah ataupun di dalam proses pembelajaran. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang memiliki motivasi yang berbeda selain yang disampaikan Pak Hulu. Siapa tahu motivasinya adalah ya biar ikut saja, siapa tahu contohnya kan biar karena sudah di-share oleh Pak Herman maka saya ikut aja lah karena kawan. Siapa tahu ada juga motivasi begitu Bapak Ibu. Jadi setiap motivasi dari manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Sebelum kita melanjut lagi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, berarti sepertinya tidak ada. Berarti saya bisa meyakini bahwa motivasi kita pada malam hari ini sama dengan Pak Profidentia Hulu, adalah untuk menambah wawasan kita mengenai apa sih sebenarnya budaya positif itu dan bagaimana sehingga kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita dan bisa kita mengimbaskan kepada murid-murid kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjut. Baik, kita akan melanjut membahas motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia Bapak Ibu terdiri dari tiga. Ya, dimana yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya ini Bapak Ibu kita ambil contoh untuk siswa kita di sekolah. Ada aja siswa kita Bapak Ibu ketika kita memberikan tugas kepada mereka, maka mereka mengerjakan tugas itu memang, hanya saja itu karena didasari karena takut karena hukuman. Daripada saya dihukum oleh bapak guru saya,
saya mau mengerjakan saja daripada atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya kalau saya belum selesai tugas, mungkin saya diminta ke depan dan saya malu. Jadi itu salah satu motivasi perilaku manusia. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya ini Bapak Ibu, contohnya ada siswa kita yang di sekolah, dia berusaha untuk belajar sebisa mungkin, yang tujuannya di mana nanti pada akhir semester dapat juara, ya, bisa dapat peringkat pertama atau mempertahankan peringkatnya. Ataupun contohnya ada dari Bapak Ibu guru yang mungkin tidak ada di sini menginginkan hadiah nanti. Contohnya ketika nanti besar nilainya maka saya akan memberikan hadiah kepada siapa yang besar nilainya. Ya. Jadi ada saja motivasi dari siswa kita melakukan atau belajar di dalam kelas itu hanya karena memberikan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk kita Bapak Ibu guru. Mungkin kita melakukan pekerjaan kita hanya untuk mendapatkan penghargaan, imbalan yang bisa kita nikmati. Mungkin tidak ada di sini sama kita, mungkin di luar sana. Kita percaya di sini kita motivasinya luar biasa, bukan karena ada penghargaan atau imbalan atau semacamnya. Yang ketiga Bapak Ibu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia terima. Artinya ini Bapak Ibu, kita ambil contoh untuk murid kita di sekolah. Artinya untuk motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu, siswa belajar itu karena dia sadar bahwa pembelajaran atau materi yang disampaikan gurunya itu penting untuknya, untuk dirinya, ya, penting untuknya dan untuk kehidupannya ke depan. Jadi dia menginginkan sesuatu tersebut. Intinya dalam hal ini Bapak Ibu adalah anak ini belajar karena memang dia merasa itu penting untuk kehidupannya ke depan. Dan ini biasanya didasari oleh motivasi dari dalam diri manusia atau dari dalam diri siswa itu sendiri. Tentunya di sini Bapak Ibu, kita semua Bapak Ibu guru yang hebat, saya percaya kita tentu bisa memilih mana motivasi yang paling baik untuk mana motivasi yang paling baik yang dilakukan oleh manusia, apakah dari luar ataupun dari dalam. Tentunya kita sebagai guru harus mampu memotivasi siswa kita agar mereka bisa belajar itu karena memang mereka yakin dan pembelajaran yang mereka dapatkan itu adalah sesuatu yang berharga untuk mereka ke depan. Dan kita sebagai seorang guru mempunyai peran penting dalam melakukan hal itu. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk materi yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini masih berhubungan tadi dengan disiplin positif. Ya, di mana sebelumnya disiplin positif itu adalah berupa keyakinan-keyakinan yang diyakini bersama. Jadi pada saat ini kita akan membahas apa itu keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu Bapak Ibu seperangkat nilai atau prinsip yang disepakati bersama oleh warga sekolah atau kelas dalam hal ini guru dan murid untuk membantu sikap atau perilaku serta interaksi positif di dalam lingkungan sekolah ataupun kelas. Dan di dalam hal ini kita sebagai guru harus memprakarsai pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian keyakinan sekolah ini Bapak Ibu merupakan kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya kesepakatan satu orang, tapi kesepakatan bersama antara guru dan murid atau antara seluruh warga sekolah. Ketiga, keyakinan sekolah berupa nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang mudah diingat dan dipahami. Jadi contohnya nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu bisa kita lihat dalam nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi contohnya mandiri, bernalar kritis, berakhlak mulia, dan yang lain-lain. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi video aksi nyata tentang pembuatan keyakinan kelas ini.
kita akan menyaksikan bersama bagaimana sih pembuatan film-film kelas yang dimana sudah saya buat dalam bentuk video dan sudah saya terapkan di lingkungan sekolah, khususnya di kelas saya di SMP Negeri 2 Tugal, SMP Negeri 1 Tugal. Baik, izin untuk saya putar. Bagaimana Bu, sudah nampak? Bagaimana Bu, sudah nampak? Sudah Pak, sudah. Cuma gambar aja Pak, tidak jalan. Bagaimana Bu, sudah jalan? Bagaimana Bu, sudah jalan? Hanya saja untuk keyakinan adalah merupakan nilai-nilai yang dihadapi oleh kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah kita yang membuat, bukan hanya lapang pada seorang, tapi sekarang kita akan merumuskan keyakinan kelas ini. Bisa. Nanti di kertas ini ditulis namanya di atas, tulis apa keyakinan yang sekarang hari baik, hadiah, kecemasan, jadi maaf, saya mau saya nanti saya mau saya ada yang keluarga, yang ada yang curiga, yang ada yang terlambat. Baik, bisa. Bagaimana Ibu? Terdengar? Bagaimana Ibu? Terdengar suaranya Ibu ya? Terdengar Pak, terdengar suaranya. Cuma agak macet videonya. Sekarang kalau sudah serius di hospitalnya, semua nilai ini. Bangsa ada 10 orang. Berarti ada 9 yang kita mau ada di kelas ini. Kalimat musik. Oke, sekarang
Yang baru saja kita saksikan bersama adalah merupakan suatu cara bagaimana pembentukan keyakinan kelas di dalam suatu kelas. Ya, karena di dalam hal ini saya mengambil contoh untuk membuat sebuah keyakinan di dalam suatu kelas. Maka video yang barusan saja kita saksikan bersama adalah video pembuatan pengambilan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya, itu di mana saya jadi wali kelas, itu di kelas 7A di SMP Negeri 1 Kota. Baik Bapak Ibu, demikian saja videonya tadi. Kita akan melanjutkan lagi materi kita pada malam hari ini, yaitu setelah kita menyaksikan video pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Jadi dari video yang sudah kita saksikan, ternyata sebenarnya ada terdiri dari berbagai tahapan-tahapan. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ada terdiri dari 5 tahapan. Itu tahapan yang pertama itu Bapak Ibu, itu kita mengajak siswa menyampaikan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi dalam hal ini kita mengajak siswa untuk menyampaikan idenya, apa keyakinan atau keinginan mereka yang ingin mereka lakukan dan bisa dilakukan di dalam kelas. Dan ini keinginan ini Bapak Ibu satu hal yang positif. Dan bisa kita lakukan dalam berbagai bentuk, bisa langsung menaikkan pendapat mereka, meminta mereka menulis seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melakukan menulis dalam post-it lalu dicantumkan ke atas, bisa Bapak Ibu. Itu selanjutnya Bapak Ibu, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah disampaikan. Jadi dalam hal ini kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk membacakan apa yang sudah mereka sampaikan tadi, kalau itu dalam bentuk tulisan, dan kita dan siswa itu mengulas apa saja keyakinan itu. Ya, kita susun bisa dalam papan tulis, kita daftarkan apa saja keyakinan yang sudah disampaikan oleh siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menyaring keyakinan ini. Karena bisa saja siswa menyampaikan keyakinan atau pendapatnya yang mungkin sama, maksudnya sama, hanya beda penyampaian. Contohnya kata kawannya di dalam kelas, saya mau tenang, sedangkan yang satu saya tidak mau ribut-ribut. Berarti kita menyaring. Jadi apa yang bisa disamakan, apa hal yang sama. Jadi kita menyaring keyakinan yang sudah disampaikan oleh murid. Ataupun ada pendapat siswa yang memang tidak bisa kita lakukan. Jadi kita dalam hal ini sama-sama menyaring dengan bentuk kesepakatan. Kita harus sepakat dengan siswa. Selanjutnya kita mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ya, contohnya tadi Bapak Ibu, siswa mengatakan tidak boleh ribut. Ya, di dalam keyakinan kelas Bapak Ibu tidak boleh berbentuk atau harus berbentuk kalimat positif, kalimat yang membangun. Ya, harus kalimat yang membangun yang bisa disampaikan. Jadi contohnya Bapak Ibu, seperti kalimat yang disampaikan oleh siswa kita tadi, tidak boleh ribut, tidak boleh bermain-main. Jadi mungkin kita bisa mengambil kalimat positifnya adalah menjaga sikap tenang di dalam kelas. Contohnya tidak seperti yang di dalam kelas saya, ada yang mengatakan saya tidak mau dimaki-maki Pak, saya tidak mau disebutkan nama orang tua saya Pak. Jadi bagaimana kita mengubah keyakinan ini menjadi hal kalimat positif? Contohnya saling menghargai satu sama lain. Ya, mungkin Bapak Ibu guru di sini mungkin ada yang sudah menerapkan keyakinan di kelas ini, dan mungkin masih ada yang proses untuk melakukan atau dalam proses pengembangan. Jadi saya yakin dalam pembelajaran di dalam kelas, kita harus membuat keyakinan kelas ini agar siswa dapat bisa mengontrol dirinya dalam proses pembelajaran di dalam kelas.
Dan yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Yaitu ketika kita sudah merumuskan semua keyakinan kelas ini, maka kita bersama-sama memberikan penguatan kepada siswa dan meminta keyakinan mereka apakah benar-benar setuju untuk melaksanakan keyakinan yang sudah dibuat, ataupun ada hal yang memang tidak bisa dilakukan. Jadi itu beberapa tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Pertanyaan sekarang, kenapa kita belajar 5 kebutuhan dasar manusia? Ya. Kalau kita kembali ke belakang atau ada yang sudah berefleksi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, contohnya pertanyaan sekarang, Pak, saya sudah menerapkan keyakinan kelas di sekolah saya, tapi masih terdapat siswa yang memang masih belum melakukannya atau tidak mau melakukan. Ya. Pertanyaan kenapa? Ya. Jadi kita seorang guru harus mampu mengetahui kenapa sebenarnya siswa-siswa itu setelah kita buat keyakinan padahal ini adalah kesepakatan bersama, tapi masih belum bisa mengikuti apa keyakinan itu. Nah, jadi bisa jadi Bapak Ibu itu terjadi karena kebutuhan dari siswa kita itu belum terpenuhi Bapak Ibu. Ya. Contohnya Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia dalam hal ini. Contohnya bertahan hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini Bapak Ibu contohnya ada siswa kita, contohnya mohon maaf, contohnya dia melihat makanan kawannya diambilnya. Kenapa bisa terjadi hal itu? Kenapa bisa terjadi permasalahan itu? Bisa jadi anak ini mungkin belum makan dari rumah. Jadi kebutuhan akan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi Bapak Ibu. Jadi bisa jadi itu penyebab dia melakukan kenakalan tersebut. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin anak ini kurang disayang, kurang diperhatikan mungkin di rumah. Jadi dia mencari kegiatan atau aktivitas yang bisa memancing perhatian orang. Nah, mungkin bisa sering kita temukan di dalam sekolah, di dalam kelas itu banyak kali terdapat siswa yang sering mencari perhatian kita dalam bentuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi bisa jadi siswa itu belum terpenuhi karena kebutuhannya akan kasih sayang atau rasa diterima Bapak Ibu. Nah. Yang ketiga adalah penguasaan. Ya. Penguasaan ini adalah merasa itu sesuatu yang merasa bahwa dia diakui. Ya. Dia bisa dari yang lain. Itu adalah penguasaan. Yang ketiga, yang keempat adalah kebebasan. Nah, contohnya kebebasan ini Bapak Ibu, anak ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Melakukan hal yang tidak baik. Contohnya ketika melakukan sesuatu yang membuat dia merasa bebas. Contohnya dari rumah dia selalu dikekang. Contohnya dia dari rumah selalu dimarah-marahin dari orang tua. Maka ketika di sekolah dia menunjukkan kebebasannya bahwa tidak ada lagi yang melarang-larang dia. Jadi bisa jadi siswa itu melakukan kenakalan itu karena dia butuh kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, bisa jadi siswa melakukan kesalahan itu atau perbuatan yang tidak baik itu bisa jadi karena dia membutuhkan kebutuhannya akan kesenangan itu dulu. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini kita diajarkan untuk mengenal siswa kita itu lebih dalam lagi. Ya, pasti sikap dari setiap manusia itu didasari oleh hal tertentu. Jadi mungkin karena bisa jadi siswa itu melakukan kesalahan itu mungkin karena 5 kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu jeli untuk mampu mengetahui hal-hal ini. Ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa siswa ini butuh rasa kasih sayang. Jadi bagaimana upaya kita yang kita lakukan sebagai guru? Contohnya siswa ini bertahan hidup, belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidup. Apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang guru? Nah, jadi ini dasarnya kenapa kita harus mengetahui ini kebutuhan dasar manusia. Nah, berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, maka tentu kita sebagai guru tentunya harus mampu menjadi orang yang bisa menjadi penuntun yang baik kepada siswa kita. Terkadang kita dalam menghadapi permasalahan siswa yang mungkin didasari tadi karena tidak tercapainya kebutuhan mereka itu sehingga mereka melakukan kesalahan, maka banyak hal-hal yang kita lakukan. Ya, banyak hal-hal yang mungkin tidak yang seharusnya kita lakukan. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu kita akan belajar 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya. Dalam hal ini yang pertama itu sebagai konflik. Ada guru, mungkin di sini tidak ada, ketika melihat siswanya melakukan kesalahan tanpa berpikir panjang, tanpa mengetahui apakah penyebab dari siswa itu melakukan kesalahan, apakah karena tidak terpenuhi kebutuhan yang tadi Bapak Ibu, maka dia melakukan hukuman. Ya, hukuman ini Bapak Ibu tidak hanya bentuk fisik saja, tapi bentuk kekerasan verbal juga Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini. Ya, kekerasan berupa kata-kata yang membuat siswa tidak nyaman, melukai hati siswa, itu berupa kekerasan Bapak Ibu. Jadi hukuman ini tidak hanya bentuk pukulan atau bentuk kekerasan fisik, tapi terkadang
mungkin saya secara pribadi mungkin tidak bisa memungkinkan hari ini, terkadang ada saja muncul hal ini. Ya. Tapi apakah ini baik untuk kita lakukan, atau apakah ini posisi yang baik sebagai seorang guru? Yang kedua, Bapak Ibu, adalah membuat merasa bersalah. Ya, ini saya rasa ini adalah yang paling sering kita lakukan, membuat merasa bersalah. Ya, saya secara pribadi, Bapak Ibu, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, membuat merasa bersalah ini saya rasa merupakan hal yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, maka saya membuat dia merasa bersalah akan kesalahannya itu. Tapi pada kesempatan ini, Bapak Ibu, berdasarkan pemaparan dari 5 posisi kontrol guru ini, membuat merasa bersalah adalah sesuatu hal yang tidak baik. Karena kenapa, Bapak Ibu? Karena hal ini bisa menimbulkan hal negatif pada peserta didik. Ini akan menimbulkan peserta didik merasa kecewa pada dirinya sendiri, merasa tidak pantas, merasa tidak baik. Sehingga mungkin pada saat itu dia sadar akan kesalahannya. Tapi itu membuat dia jadi siswa yang tidak bersemangat lagi ke depan. Apakah itu sudah baik? Tentu itu masih belum baik, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, posisi sebagai teman. Di posisi sebagai teman ini, Bapak Ibu, memang pada posisi sebagai teman biasanya kita lakukan, memang kita tidak menghukum peserta didik, tidak memberikan hukuman. Hanya saja, Bapak Ibu, contohnya sebagai teman ini, ketika siswa kita melakukan kesalahan, maka kita berkata, ayolah nak, jangan lakukan itu tidak baik, ya, tidak baik. Dan apakah kamu tidak menghargai saya sebagai guru? Jadi artinya, Bapak Ibu, kita menegur siswa ini hanya karena ingin tidak enak, merasa tidak enak. Jadi intinya dalam hal ini, kita menyadarkan siswa itu bukan karena motivasi dari dalam diri siswa itu sadar akan kesalahannya, tapi hanya karena merasa, mungkin bisa saja siswa sadar mau mengikuti apa yang kita bilang, tapi itu bukan dari dalam dirinya, itu hanya gara-gara permintaan kita sebagai guru. Ya. Kemudian sebagai pemantau, ya, posisi sebagai pemantau ini, Bapak Ibu, adalah cenderung untuk mengamati, ya, mengamati sikap siswa. Jadi contohnya kita sudah membuat keyakinan kelas, dan membuat sebuah kesepakatan, dan kita juga membuat konsekuensi. Jadi pemantau ini memantau siswa yang sudah melakukan kesalahan dan bertanya kepada siswa itu apa konsekuensi atas yang sudah dilakukannya. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu, maka contohnya dia berbuat salah, maka ini konsekuensi. Jadi posisi pemantau ini adalah hanya melihat permasalahan siswa dan langsung memberikan berupa konsekuensi atas apa yang sudah mereka lakukan, tanpa memperdulikan siswa itu sadar akan kesalahannya atau tidak. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu, adalah posisi yang paling tepat yang diharuskan kita sebagai seorang guru untuk bisa melakukan. Ini adalah posisi yang terbaik kita sebagai seorang guru. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di dalam proses manajer ini adalah guru dapat menuntun murid bertanggung jawab atas sikap yang telah diperbuat dan mendukung murid supaya dapat menemukan solusi yang berasal dari dalam dirinya. Posisi sebagai manajer ini, Bapak Ibu, adalah kita membuat siswa sadar akan kesalahan. Kita membantu siswa, menuntun siswa sadar akan kesalahannya. Kita mencari cara bagaimana siswa itu sadar akan kesalahannya, dan kesadaran itu bukan karena kita, bukan karena suruhan dari kita, tapi motivasi dari dalam diri siswa. Jadi intinya dalam hal ini, sebagai posisi manajer ini adalah memunculkan rasa kesadaran diri dari seorang siswa, sehingga siswa itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan lebih dikenali pada posisi ini, Bapak Ibu, adalah menjadi penerapan segitiga restitusi. Jadi posisi manajer ini adalah menerapkan segitiga restitusi. Apa itu dari segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dalam hal ini, Bapak Ibu, ketika kita mengatasi permasalahan siswa, kita menyadarkan siswa, membantu menyadarkan siswa akan kesalahannya. Kemudian menguatkan siswa bahwa hal itu wajar dilakukan. Tapi bagaimana sebaiknya hal yang baik, apakah kesalahan itu wajib atau patut untuk dilakukan lagi. Jadi kita menuntun siswa untuk menyadari kesalahannya itu, sehingga siswa itu dapat menemukan solusi, dan akhirnya siswa itu merasa nyaman, bahagia, dan kembali pada kelompoknya dengan sikap bahagia dan karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Karena dia sudah sadar akan kesalahannya, dan pada saat menemukan solusi, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dibuat tadi. Karena dia mempunyai kesadaran. Dalam melakukan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, ada 3 hal. Ya. Ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dalam hal ini kita akan
menyadarkan siswa, membantu menyadarkan siswa akan kesalahannya. Ya. Kita menanyakan bahwa apakah itu yang sudah kamu lakukan itu benar, dan kita meyakini, kita memberikan penguatan kepada siswa bahwa melakukan kesalahan adalah sering dilakukan oleh setiap manusia. Hanya saja pada hal ini, bagaimana caranya agar kesalahan itu tidak diubah lagi. Jadi kita berusaha untuk membuat siswa sadar akan kesalahan. Jadi validasi tindakan yang salah. Jadi pada saat ini kita menanyakan keyakinan anak itu. Ya, kita menanyakan dengan kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan? Jadi tentunya dengan proses itu siswa akan berpikir dan merefleksikan apa yang sudah dilakukannya, dan bisa menyadari bahwa apa yang sudah dilakukannya tentunya tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan itu adalah menanyakan keyakinan bukan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dan tindakan yang salah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, ini dalam menanyakan keyakinan ini, kita setelah kita memvalidasi kesalahan siswa bahwa mereka sadar akan kesalahannya, maka kita menuntut siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka buat. Contohnya, seperti yang sudah saya selesaikan pada siswa, supaya mereka berantem di dalam kelas. Kalau mereka yakin bahwa hal itu tidak baik, maka saya bertanya, solusi untuk agar tidak terulang lagi hal itu. Jadi, siswa memberikan penawaran-penawaran berupa solusi yang menurutnya terbaik. Jadi kita dalam ini guru menuntun apakah solusi yang disampaikan siswa itu sudah pas, ataupun kita memberikan pemahaman lagi apa yang lebih baik. Jadi itu adalah menanyakan keyakinan dari tahapan segitiga diskusi. Baik Bapak Ibu, langsung saja pada kesempatan ini saya akan membagikan video aksi nyata yang sudah saya lakukan. Bagaimana sebenarnya penerapan segitiga restitusi ini dilakukan dalam menghadapi permasalahan siswa. Jadi dalam ini ada 2 kasus yang sudah saya hadapi dari siswa yang sudah terjadi di sekolah. Maka pada kesempatan ini saya akan berbagi atau membagikan video aksi nyata ini kepada kita. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan menampilkan 2 kasus. Kasus yang pertama adalah peserta didik mengganggu teman sekolahnya sehingga menimbulkan permasalahan atau konflik. Berikut adalah contoh penyelesaian yang sudah saya lakukan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Peserta didik mengganggu teman sekolahnya hingga menimbulkan permasalahan atau pertengkaran. Oke, Izin Pak. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Suaranya terdengar, tapi tidak jalan videonya. Iya Bu ya. Karena jaringan Bu. Mungkin karena jaringan Bu. Ketika dari sini jalan. Baik Bapak Ibu, itu tadi video dalam penanganan kasus dari peserta didik kita yang di sekolah yang sudah saya terapkan. Sebenarnya pada kesempatan ini sebenarnya ada 2 kasus yang sudah saya ambil videonya dalam penjelasan siswa. Hanya saja karena mengingat waktu yang sudah menunjukkan jam 9 lewat juga, maka saya rasa satu saja sudah cukup dan sudah memberikan, saya harap itu sudah bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi itu dalam menghadapi permasalahan siswa di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya video aksi nyata penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa, maka berakhir juga pemaparan saya mengenai diseminasi budaya positif pada malam hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan saya juga meminta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya materi diseminasi budaya positif ini, karena saya masih juga dalam proses belajar dan sudah saya sampaikan tadi, mari kita belajar bersama-sama nanti, mari kita bahas di dalam ruang diskusi apa saran yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu terkait diseminasi budaya positif ini, sehingga pemahaman kita mengenai diseminasi budaya positif ini dapat lebih berkembang lagi. Sehingga kita bisa mengaplikasikan dan bisa menerapkan budaya-budaya positif ini mulai dari keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi ini dalam menghadapi permasalahan siswa di dalam kelas atau di sekolah kita. Dan juga saya minta maaf ada sedikit kegangguan dari device saya atau perangkat saya yang tidak mendukung. Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya, dan kata saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita dulu semua Yahoo, dan kata saya kembalikan sama Ibu Moderator. Pada Ibu Kak, saya tutup. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Nah, pada diskusi ini Bapak Ibu, untuk termin pertama kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Tapi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, mohon untuk raise hand Bapak Ibu. Baik, untuk termin pertama kami berikan kesempatan. Oke, baik. Untuk Ibu Nitra.
izin Bu, tidak hanya Oh, mohon maaf yang pertanyaan, tertekan Bapak Ibu mungkin. bisa saran, masukan juga boleh. Betul. Kalau ada juga tanggapan ataupun mau berbagi aksi nyata juga boleh. Apalagi Bapak Ibu yang sudah jadi berkontrak. Iya, selamat bergabung untuk Desa Maluku juga. Iya. Barangkali Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ada tanggapan ataupun berupa refleksi, boleh kita bagi bersama, Bapak Ibu. Ada pertanyaan di sini. Oke, baik. Dari Bapak Suarman Laseng. Ya, tadi penjelasan. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, bahwasanya bahwa salah satu tujuan materi yang disampaikan Pak Herman tadi memotivasi siswa bagaimana menjaga siswa tentang pentingnya materi yang disampaikan. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini, karena kalau kita perhatikan, siswa itu di dalam ruangan hanya sebagai formalitas untuk mengikuti mata pelajaran. Dan bisa kita hitung beberapa orang yang sadar akan materi tersebut. Jadi yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara menyadarkan siswa itu supaya tahu bahwa pentingnya materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Kalau ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, waktu dan kesempatan diberikan Bapak Ibu. Oke, baik. Dari Ibu Langtumir Leoni Lumandaul, dari SMP Negeri 2 Tugalaoyo. Waktu dan tempat Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya pada kesempatan kali ini. Tadi di awal saya sangat tertarik dengan penjelasan Pak Zebuah tentang apa tadi ya, di awal sekali waktu pertanyaan pemantik ya Pak ya. Nah, di situ ada Bapak sebutkan bahwa pemberian hukuman kepada siswa itu di kemudian hari bisa menimbulkan dampak yang kurang baik kepada siswa. Terutama misalnya masalah motivasi nih. Jadi nanti kalau misalnya dia melakukan sesuatu itu hanya karena ingin mendapatkan reward atau hadiah. Nah, tentunya dengan materi-materi yang Bapak sampaikan tadi itu memang luar biasa bagus sekali ya Pak ya. Secara konsep memang itu sangat bagus. Tetapi bagaimana jika di lapangan kita terbentur? Nah, contohnya saya ambil kasus di siswa saya ya, di SMP 2. Ini sudah bolak-balik kita ingatkan, tidak juga berubah. Kita hukum, tidak juga berubah. Nah, kita berikan reward tentunya seperti yang tadi Bapak katakan. Memang iya betul, dia agak sedikit ada berubah, tetapi kedepannya dia ulang lagi karena dia pengen ada reward lagi gitu, supaya dia mendapatkan hadiah-hadiah selanjutnya. Tentunya pada saat kita sudah terbentur, kita seperti yang dikatakan oleh Pak Hia tadi di awal ya, yang ketika dia mengatakan pendapatnya sedikit berbeda bahwa kadang ada siswa yang dibutuhkan hukuman memang gitu. Nah, terakhir kan Pak, kita tentu menggunakan jurus andalan kita yaitu menghukum. Tentunya karena memang situasi dan juga mental anak-anak itu berbeda. Apakah kami salah menurut versi yang sekarang ini ya? Tentunya kita harus paradigma baru nih. Apakah kami salah melakukan itu? Karena pada dasarnya di lapangan memang tidak seindah seperti konsep-konsep yang disampaikan tadi. Demikian dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu. Ya, bagaimana kalau Iya baik Pak. biar tidak lupa saya juga untuk Oh, dua saja Pak. Oke. Gimana Bu? Oke, baik Pak. Oke, baik. Oke. Untuk pertanyaan pertama Pak, dari Bapak Suarman. Dari Bapak Suarman, pertanyaannya begini Pak. Bagaimana cara menyadarkan siswa? Oke, kepada Bapak moderator kami, kepada Bapak narasumber kami silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas respon yang sungguh luar biasa dalam berupa pertanyaan. Kembali saya sampaikan dalam ini saya akan coba menjawabnya. Ya, kalau ada nanti yang bisa menambahkan juga dari jawaban saya, apalagi ada senior-senior saya dari di sini bisa memberikan pemahaman lebih, juga nanti saya akan persilakan.
untuk pertanyaan dari Pak Lase, Pak Suarman tadi sungguh luar biasa. Itu bagaimana cara menyadarkan kesalahan siswa. Ya, tentunya Bapak Ibu di dalam belajar mengenai diskriminasi budaya positif ini tadi kita sudah dipaparkan beberapa langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan siswa. Mulai tadi kita membuat disiplin positif. Ya, disiplin positif itu tentunya berupa keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah hal yang diyakini bersama oleh guru ataupun siswa dan komit untuk melakukan. Pertanyaannya sekarang, kenapa siswa ketika sudah kita kasih keyakinan kelas, sudah ada aturan, masih ada yang tidak sadar akan kesalahan? Kalau kembali kita pada materi tadi Bapak Ibu, itu salah satu alasan kenapa siswa mempunyai permasalahan itu didasarkan oleh 5 motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan sekarang, apakah kita sebagai seorang guru sudah mengenal dan sudah mau berusaha untuk mengenal kenapa siswa bermasalah? Apakah kita sudah mengenal, sudah tahu bahwa siswa itu bermasalah karena karena kebutuhannya 5 kebutuhan manusia itu sudah belum terpenuhi? Jadi Bapak Ibu, itu salah satu pertanyaan yang wajib kita jawab dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah mampu mengenal hal itu dulu? Ya. Yang kedua Bapak Ibu adalah apakah setelah kita mengenal itu, apakah kita sudah melakukan penyelesaian restitusi? Apakah kita sudah melakukan penyelesaian restitusi? Yang dimana penyelesaian restitusi ini tadi ya nanti Pak rasanya nanti saya akan beri kesempatan. Izinkan saya melanjutkan, sudah melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Contohnya kita menanyakan keyakinannya, memvalidasi kesalahannya. Apakah kita sudah melakukan itu sebagai seorang guru? Jadi kalau kita sudah melakukannya sekarang, apakah sudah kita lakukan dengan baik? Apakah kita hanya di posisi kontrol sebagai seorang pemantau, sebagai teman, ataupun kita menyadari kita sudah melakukan sebagai manajer? Apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tentunya harus kita jawab dalam diri kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan seorang siswa ini. Memang sebenarnya Bapak Ibu, di dalam paradigma pembelajaran yang baru ini, kita seorang guru wajib luar biasa, ya, bisa dibilang kita harus berjiwa malaikat Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita menghadapi permasalahan dari siswa-siswa kita itu. Jadi kita harus ketika siswa mengulang kesalahannya, apakah kita sudah berupaya lagi, apakah kita sudah berusaha untuk melakukannya lagi? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita. Ketika kita sudah menjawab hal itu, dan saya yakin sebenarnya kalau kita sudah melakukannya dengan baik, pasti sedikit demi sedikit permasalahan dari siswa itu akan terselesaikan. Mungkin tidak secara langsung, tapi lamban laun. Tapi dalam hal ini kita sebagai seorang guru harus konsisten dalam melakukan. Baik, demikian saja untuk Pak Pak Lase. Bagaimana Pak? Oke, Ya, Pak Lase, terima kasih. bagaimana Ya, terima kasih. kalau menurut Bapak? Ya, terima kasih atas penjelasannya sudah jelas. Sudah jelas. Pak, baik, terima kasih Pak Lase. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, Sekarang untuk pertanyaan kedua Pak narasumber, ini dari Ibu Leoni. Beliau, Mbak. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya Pak, bagaimana jika di lapangan terbentur dengan apa yang disampaikan Bapak narasumber tadi? Karena apakah guru salah melakukan sanksi jika siswa tersebut tidak melakukan apa yang disampaikan Bapak narasumber tadi? Kira-kira demikian Pak narasumber. baik Bu, dari pertanyaan Ibu
apa yang sudah terjadi di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Sukoharjo, ya di mana usaha yang disampaikan sudah dilakukan kepada guru mulai dari pemberian imbalan, hadiah, dan siswa kembali tidak masih kembali pada permasalahannya itu. Dan pertanyaan Ibu Lumbantau tadi, apakah salah kalau mengambil tindakan memberikan hukuman ya Bapak Ibu ya, memberikan hukuman karena Ya benar, Bu. sudah jerah dengan siswa kita ini. Pertanyaan sekarang Bu, apakah dengan memberikan hukuman siswa itu bisa terselesaikan masalahnya Bu? Pada saat di lapangan sih Pak, sejauh ini intensitas kenakalannya itu berkurang. Gitu. Oke, baik, kenakalannya berkurang. Pertanyaan sekarang, motivasi mereka melakukan atau mengikuti atau izin Pak Jenderal, oh ya, terima kasih Pak Jenderal. Motivasi mereka untuk tidak melakukan kesalahan itu, kita kembali pada motivasi manusia yang ada 3 tadi. Itu sebenarnya karena apa? Apa karena memang benar-benar sadar akan kesalahannya? Apa karena takut karena hukuman? Sejauh ini sih Pak, ketika kita menghukum mereka itu ya, kalau untuk dari segi motivasi dari dalam dirinya sendiri saya kurang paham ya. Karena ketika ditanya, kenapa kamu, misalnya nih saya ambil satu kasus terlambat nih. Jadi saya tanya nih, kamu kenapa terlambat? Semalam Bu main game. Tidur jam berapa? Jam 2. Nah, habis itu minggu berikutnya ngulang lagi. Minggu berikutnya ngulang lagi gitu. Jadi sudah kita nasihati, sudah kita berikan reward ketika dia itu tidak terlambat gitu. Kita berikan perhatian yang lebih banyak kepada dia. Kita memang sengaja memperhatikan dia. Ini anak ini terlambat apa enggak nih selanjutnya. Tapi ternyata diulangi lagi. Jadi pas kita bertanya apa tidak bisa berubah? Diam. Jadi itu sekarang yang jadi permasalahannya adalah ketika kita menghadapi anak yang tidak mau memberitahu apa motivasi dia melakukan itu gitu Pak. Karena yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang diam dan setelah itu menunduk. Jadi kita mentok gitu loh Pak. Kita mentok ketika kita itu kita mau ngasih solusi tapi mereka itu diam gitu. Intinya seperti itu sih Pak. Hukumannya terus Bu. Itu dia Pak yang saya tanyakan tadi. Oke, baik. Apakah salah gitu? Baik, Ibu Bu Lumbantau. Oke Bu, saya juga bertanya kepada kita semua. Setelah disampaikan Ibu tadi sudah menyelesaikan permasalahan, menasihati siswa. Ketika menasihati siswa Bapak Ibu, apakah atau ketika kita menyelesaikan permasalahan siswa, apakah kita sudah melakukan segitiga restitusi? Yang dimana dalam hal ini, dalam segitiga restitusi adalah kita menanyakan apa kesalahan siswa, memberikan mereka penguatan dan menyatakan keyakinan mereka apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah atau aturan yang sudah, keyakinan yang sudah dibuat di sekolah kita. Dan ketiga adalah kita akan membantu mereka, menuntun mereka menemukan solusi yang berasal dari dalam diri mereka. Ya. Pertanyaan sekarang, saat Ibu memberikan nasihat kepada siswa itu, ya, apakah saat Ibu memberikan nasihat itu sudah berupa atau sudah menanyakan keyakinan dari siswa tersebut? Ya. Apakah setelah mungkin apakah nasihat yang disampaikan Ibu sudah terkonfirmasi bahwa anak itu menerimanya dengan baik? Ya. Itu juga pertanyaan-pertanyaan untuk kita Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam menyelesaikan intinya Ibu, sebenarnya dalam menyelesaikan permasalahan siswa ini kita harus memberikan hati kita yang lebih. Jadi kita butuh sesuatu kelembutan. Ya. Kita harus, itu yang saya bilang tadi, harus berjuang malaikat kita dalam hal ini untuk menghadapi permasalahan siswa. Jadi kita harus menggali lebih dalam apa sebenarnya apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi siswa itu, kenapa bisa melakukan hal itu. Tentunya sudah Ibu tanya tadi karena dia main game dan sebagainya. Dan apakah sudah Ibu konfirmasi bahwa itu baik untuk dilakukan? Apakah sudah dilakukan konfirmasi apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas?
Dan untuk penyelesaian permasalahannya, apakah penyelesaian permasalahan yang sudah disampaikan itu hanya berasal dari nasihat yang sudah kita sampaikan, atau memang solusi dari permasalahan dari siswa itu berasal dari dalam diri siswa itu. Dan pertanyaan yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan segala sesuatu tahapan ini, ketika siswa harus pasti mengulang-ulangnya lagi, ya tentunya dalam hal ini kita juga dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu. Kita harus terus konsisten untuk melakukan ini, membimbing anak-anak ini. Jadi kalau disampaikan tadi Bu, apakah benar kalau hukuman itu bisa kita sampaikan? Saya rasa itu tidak bisa merubah motivasi atau merubah kesalahan anak itu untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Tapi usaha kita sebagai seorang guru itu harus mampu ekstra keras lah dalam hal ini, harus luar biasa, harus kita lakukan secara terus menerus. Kita harus harus bersikap bagaimana seorang ibu kepada anaknya, ya, yang dimana seorang orang tua kepada anaknya, yang dimana tidak jemu-jemu dalam menghadapi permasalahan anaknya yang sering dilakukan. Dan itulah yang diharapkan kepada kita di paradigma pembelajaran yang baru. Bagaimana kita agak luar biasa sabarnya lah dalam menghadapi siswa ini. Ya. Begitu Ibu Lumbantau. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu senior juga. Baik. Baik Pak Narasumber, izin sebelum kalau ada Pak Delvi sebentar Pak, pertanyaannya masih untuk berikutnya. Izin saya tanggapi dari pertanyaan Bu Leoni, karena kebetulan juga akhir-akhir ini sudah terjadi di sekolah kami Bu. Jadi ini saya bukan istilahnya saya memberi solusi ya Bu, tapi hanya berbagi saja, berbagi istilahnya. Siapa tahu nanti bisa menjadi solusi dalam permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Kemarin ada juga kami dapati siswa di sini yang istilahnya sering absen Bu, sering absen, dan hampir setiap minggu itu setidaknya 4 lah absennya. Jadi setelah kami kolaborasi wali kelas, kemudian kepala sekolah dan orang tuanya, kami datangi ke rumah, kemudian kami tanyakan kenapa siswanya sering tidak datang ke sekolah. Jadi setelah kami lakukan kolaborasi, setelah kami tanyakan, kami memastikan keadaan siswa tersebut, dan puji Tuhan Bu, sekarang siswa tersebut sudah kembali ke jalan yang benar istilahnya. Nah, istilahnya Bu, dari paparan Bapak narasumber tadi, kalau sudah terpenuhi tadi kebutuhan seperti tadi kasih sayang, kemudian kekuasaan, mudah-mudahan siswa tersebut mereka lebih dekat dengan kita, ataupun mungkin posisi kontrol guru tadi. Nah, jadi Bu Leoni, saya bukan istilahnya saya menjawab pertanyaan Ibu ya, tapi saya hanya memberi berbagi aksi nyata lah. Siapa tahu nanti permasalahan yang Ibu hadapi itu dengan melakukan pendekatan ataupun kolaborasi dengan orang tua, jadi bisa terjawab. Demikian Pak narasumber. Nah, untuk karena masih ada yang raise hand, jadi kami berikan kesempatan. Bagaimana Pak narasumber? Apakah kita masih beri kesempatan karena sudah menunjukkan pukul 9:30 Pak? Oke Bu, kita berikan kesempatan satu lagi kepada Pak Zendato dari tadi sudah mengangkat tangan. Oke, baik Pak. Oke, Pak Zendato, mohon maaf Pak Suarmannya, karena kesempatan kita juga sangat jadi sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Delvi dari SMP Negeri 1 Tugala Ulum. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Maaf tidak semuanya saya ikuti dari penyajian yang disampaikan oleh para narasumber. Cuman saja di sekolah kami di sini Pak, ada kami alami yang namanya siswa masih belum mampu untuk membaca. Jadi bagaimana sisi positifnya yang bisa kita ambil di situ, atau gimana caranya untuk gimana caranya kita lakukan buat anak kita ini supaya bisa untuk
eh, apa namanya, bisa untuk membaca. Dan bila seandainya, ya ini pertanyaan yang kedua, bila seandainya nanti siswa kita ini tidak mampu lagi, misalnya sampai di kelas 9, karena sekarang dia masih di tingkat kelas 8, misalnya nanti di kelas 9 siswa kita ini tidak bisa lagi untuk membaca. Nah, bagaimana cara kita atau gimana sisi positif yang harus kita ambil di dalam peserta didik ini? Terima kasih, saya kembalikan kepada narasumber. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak Zebua, ini langsung Boleh, Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang sungguh luar biasa dari silakan Pak, silakan. Pak Denrate tentang permasalahan yang terjadi di sekolah, khususnya ada terdapat siswa yang masih banyak yang bermain untuk membaca. Ya, mungkin nanti sama-sama kita selesaikan Bapak Ibu ya, karena ini permasalahan kita bersama, karena banyak di sekolah saya rasa sekarang terjadi hal ini. Menurut saya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini ya Bapak Ibu? Terlebih dulu kita harus mengenal permasalahan dari peserta didik. Kita harus tahu kenapa peserta didik itu sampai sekarang belum bisa membaca. Apakah karena di rumah tidak ada waktu untuk istirahat, untuk belajar? Apakah karena contohnya ada saya temui itu sampai di rumah beriklan malam, tidak ada lagi waktu untuk belajar? Ataupun ada permasalahan dari seorang siswa itu, contohnya dia memiliki permasalahan dalam bentuk mengingat sesuatu. Jadi ini berhubungan juga dengan kebutuhan manusia. Jadi pertanyaan juga sekarang, apakah kita sudah melakukan sejauh hal itu? Kita sudah masuk dari hati ke hati dengan setiap peserta didik kita untuk menanyakan hal itu. Jadi salah satunya Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus dengan sungguh-sungguh, kita seluruh Bapak Ibu guru berkomitmen untuk mau memberikan waktu dalam memberikan pengajaran khusus kepada anak-anak ini. Ya, mau tidak mau, kalau kita bilang itu bukan tanggung jawab kita, ya itu tanggung jawab DST lah. Memang benar, kita contohnya di jenjang SMP, bukan di fase dia sekarang kita ini, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Tapi mau bagaimana, kita juga sebagai seorang guru, kita harus memberikan atau memanusiakan manusia Bapak Ibu. Kita harus berusaha dulu bagaimana agar anak itu bisa lancar membaca. Jadi dalam hal ini sebenarnya yang kita butuhkan adalah niat dan komitmen dari seluruh Bapak Ibu guru. Karena saya rasa sebenarnya kalau tidak ada yang mustahil untuk setiap orang anak, ya, hanya saja butuh perhatian khusus. Contohnya anak-anak hari ini seperti yang sudah disampaikan Ibu Daily, ketika kebutuhan dari setiap anak itu sudah terpenuhi, maka yakin dan percaya permasalahannya akan terselesaikan. Jadi kita harus yakini itu dulu, kebutuhan permasalahan dari siswa itu kita harus mengetahui lebih dalam. Dan kalau itu berupa kebutuhan yang tidak tercukupi, maka kita berusaha bagaimana cara kita agar contohnya anak itu bisa tercukup kebutuhannya berdasarkan permasalahannya. Jadi contohnya yang saya bilang tadi, ada siswa kita yang tidak ada waktu untuk belajar lebih di rumah, apalagi orang tua tidak mendukung, maka komitmen kita dari Bapak Ibu guru, kesungguhan hati ingin melakukan lebih, yaitu contohnya meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran secara pribadi untuk anak itu. Jadi pertanyaan sekarang, apakah sudah kita melakukan hal itu? Jadi itu kembali kepada kita Bapak Ibu. Jadi intinya itu, ketika permasalahan dan kebutuhan siswa sudah kita ketahui dan kita berusaha untuk mencukupkannya, maka yakin dan percaya Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Seperti aksi nyata yang sudah disampaikan Ibu dari tadi, ada siswa yang memang bahkan kalau disuruh untuk datang ke sekolah tidak mau, bahkan berbulan-bulan tidak datang ke sekolah. Tapi setelah diketuk hatinya, didatangi dengan hati yang baik, niat yang baik, pasti akan tergerak hati anak itu. Jadi satu kata yang ingin saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu, apa yang dimulai dari hati akan menggerakkan hati yang lain. Jadi itu mungkin kata-kata yang bisa saya berikan kepada kita semua, yang bisa memotivasi kita Bapak Ibu guru untuk menjalankan peran kita sebagai seorang guru.
Karena sebenarnya peran seorang guru ini adalah peran yang sangat susah sebenarnya. Bagaimana cara mendidik anak, menuntun anak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Ya. Karena yang kita tuntun ini bukan benda mati. Makanya kita ini adalah makanya pekerjaan kita ini sebenarnya pekerjaan sungguh mulia. Jadi itu yang saya bilang tadi, apa yang dimulai dari hati akan menggerakkan hati yang lainnya. Jadi kalau kita dari hati, benar-benar dari hati Pak Delvi, kita mengajarkan anak itu, yakin dan percaya mungkin bisa Bapak terapkan ini. Kalau benar-benar kita mulai dari hati kita, maka yakin dan percaya anak itu bisa terus. Kita harus meyakini hal itu. Demikian saja, Bu. Baik Pak, terima kasih paparannya yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi juga. Sesuai tadi instruksi dari Bapak narasumber bahwa ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi Bapak Ibu, diskusi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin bisa kita lanjut setelah perjumpaan kita di dunia nyata atau di sekolah kita masing-masing. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama dari narasumber, ini hanya berupa motivasi. Kegiatan ini bukan hanya untuk dokumentasi Bapak Ibu, atau hanya untuk mendapatkan sertifikat, tapi harus ada tindak lanjut kita di unit kerja kita masing-masing. Jadi ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita menanggapi diseminasi budaya positif kita pada malam hari ini, supaya di lingkungan sekolah kita bisa kita terapkan. Dan kita upayakan setelah mengikuti acara diseminasi ini, mari kita buat aksi nyata kita setidaknya dalam kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup acara kita pada malam hari ini Bapak Ibu, ada pantun mengatakan, berwisata ke Jakarta, jangan lupa ajak kawan-kawan. Kalau saya dan Bapak narasumber ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Jawablah cakep. Baik Bapak Ibu, tadinya kita mengawalinya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Dan sekarang kita mengakhiri acara kita dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi Bapak Ibu, demikian saja acara diseminasi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber menjadi inspirasi bagi kita untuk kita laksanakan di unit kerja kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Saya moderator, mohon maaf. Selamat malam untuk kita semua. Ya Allah. Ya Allah, Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas Ya Allah. Ibu kasih. Ibu